Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah yang berbahagia, kaum muslimin tabaraka wa ta'ala. Tentunya yang pertama dan paling utama, marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Al-Baqarah, dan pada kesempatan pada malam hari ini merupakan akhir dari juz 1 di dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang akan kita baca ini adalah ayat terakhir di juz 1. Apabila kita membaca mushaf Al-Quran, maka ayat 141 merupakan penutup dari juz 1. Dan maknanya insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke juz 2. Dan kalau kita amati mulai dari juz 2 demikian juga sampai akhir surat Al-Baqarah, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum di dalam syariat Islam. Ya. Sedangkan di juz 1 lebih banyak kepada kisah ataupun berkaitan dengan penanaman akidah dan lain sebagainya, atau awal mula penciptaan makhluk, ya. Maka pernah disampaikan bahwasanya Al-Quran itu berisi 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah atau keyakinan atau keimanan, kemudian yang kedua kisah-kisah, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ya. Untuk itu kita akan baca ayat 139 sampai 141 insyaallah taala. Ya, silakan bisa dilihat di mushaf langsung ataupun bisa dilihat di atas di depan, ya, di slide. Cukup jelas? Jelas nggih insyaallah. Kita mulai dengan membaca ta'awu terlebih dahulu secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu a'lamu amillah وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ
تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ayat ini yaitu ayat 139 sampai 141 ini konteksnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu di ayat 135 dan 100 sampai 138 yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu ya. Dan beberapa istilah di dalam ayat-ayat ini sudah disebutkan di ayat sebelumnya ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun." Yang artinya apa? Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian hendak membantah kami tentang Allah, padahal Dia, yaitu Allah, adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian? Ditanya. Dan pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan menginggi kalian amal perbuatan kalian. Seperti itu. Padahal Tuhannya sama. Ya, seperti amal perbuatan kami dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Dan hanya kepadanya kami memurnikan keikhlasan ibadah. Tetapi kami akan mengikhlaskan ibadah. Dan inilah makna Islam yang sejati, yaitu apa? Dengan beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman kataba syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak keturunannya, yaitu asbat, itu adalah anak-anak keturunannya, adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani? Ditanya lagi seperti itu. Dan ini sudah sempat juga ditanyakan yang seperti ini ya. Apakah kalian mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi dan Nasrani, demikian juga Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak keturunannya itu Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala? Padahal di ayat-ayat sebelumnya tentang apa? Isi wasiat dari siapa? Nabi Ibrahim, demikian juga Yakub itu kan. Itu bukan mewasiatkan untuk anak keturunannya apa? Menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Ini hampir sama. Apakah kalian mengatakan mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih tahu ataukah Allah? Ini juga sama. Pertanyaan yang iya ya kena, tidak juga kena ya berarti. Seperti yang sebelumnya ya. Subhanallah ini. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Jadi mereka itu menyembunyikan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan di ayat selanjutnya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah berlalu. Mereka mendapatkan apa yang telah mereka usahakan dan kalian pun akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat 139
dinyatakan bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Kemudian di ayat 141 apa? Mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan dan kalian juga mendapatkan apa yang kalian usahakan. Karena masing-masing amal itu memiliki konsekuensi, ada balasannya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan ayat 140 ya. Di sini dari Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya ahli kitab mereka dahulu itu biasa membaca kitabullah yang diberikan kepada mereka. Yang isinya di sana bahwasanya agama Islam. Demikian juga Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, demikian juga Yakub dan anak keturunannya, mereka itu berlepas diri dari paham atau ideologi Yahudi dan Nasoro. Itu disebutkan di dalam kitab suci mereka, seperti itu ya. Fasyahidu lillahi bidzalika. Lalu mereka bersaksi karena Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Wa aqarru ala anfusihim lillah fakatamu syahadatullah indahum min dzalika. Tetapi setelah itu mereka apa? Menyembunyikan persaksian tersebut. Awalnya mereka mempersaksikan, menyaksikan bahwasanya di dalam kitab sucinya terdapat isi yang seperti itu. Tapi mereka menyembunyikan persaksian tersebut. Maka disebutkan siapa yang lebih zalim daripada orang yang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 139 disebutkan lafadz atuhajunana fillah. Apakah kalian hendak membantah kami tentang Allah? Maksudnya apa? Atujadilunana fi dinihi wal iman bihi wa bi rasulihi. Apakah kalian membantah kami mengenai agamanya, agama Allah, dan iman kepadanya dan kepada Rasulnya? Apakah kalian mau membantah kami berkaitan dengan agamanya Allah, keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya? Dan pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk mengingkari mereka, perbuatan mereka. Lahu mukhlisun. Kemudian ditutup ayat 139 dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mukhlisun. Kami ikhlas memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisun al-ibadah lahu, yaitu mengikhlaskan ibadah karena Allah. La nusyriku ghairahu fiha, dan tidak menyekutukan selain Allah di dalam peribadatan tersebut. Wa antum musyrikun, sedangkan kalian itu berbuat kesyirikan. Seperti itu. Jadi maknanya tadi dan hanya kepadanya kami memurnikan ibadah kepada Allah, sedangkan kalian itu mencampur adukan ibadah itu dengan kesyirikan. Seperti itu. Kemudian disebutkan syahadatan indahu minallah, persaksian dari Allah yang ada padanya. Yang dimaksud di sini adalah asyahadah ma ukhidha alaihim fi kitabihim minal iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Nabi Muhammad SAW, yaitu persaksian berkaitan dengan isi kitab suci mereka yang di dalamnya terdapat persaksian terhadap Nabi Muhammad SAW. Inda duhurihi, ketika munculnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini. Jadi mereka mengingkari itu. Kemudian Al-Ghafil di ayat 140 disebutkan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang dimaksud ghafil yaitu lalai. Itu apa? Ma la yatafatton lil umur li adami mubalaihi biha. Mubalatihi biha. Yaitu seseorang yang tidak memperhatikan suatu perkara karena ia tidak peduli terhadapnya. Jadi Allah tidak mungkin lalai, ya, tidak peduli dengan hal tersebut. Ini beberapa kata yang disebutkan di sini, ya, mungkin supaya kita ingat, jadi paling tidak tahu makna ini kemudian bisa ingat secara keseluruhannya. Kemudian kita sampaikan di sini beberapa penjelasan dari makna ayat. Disebutkan oleh penulis kitab Aisarut Tafasir rahimahullah taala, makna al-ayat, makna dari ayat-ayat
ayat 139, 140 dan 141 disebutkan di sini beliau mengatakan ya'muru ta'ala rasulahu an yunkira ala ahlil kitab jidalahum fillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengingkari ahli kitab. Sudah kita ketahui bahwa ahli kitab itu siapa? Minal Yahudi wan Nasara, ya. Allah memerintahkan rasulnya untuk mengingkari ahli kitab. Jidalahum, mengingkari perdebatan mereka. Jadi mereka itu ingin mendebat, filah. Mendebat tentang Allah Subhanahu wa taala. Idda'au annahum aula billah atau aulia billah. Mereka mengklaim diri mereka itu adalah yang paling berhak terhadap Allah. Atau mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Minar rasuli dibandingkan siapa? Rasul. Ya. Jadi mereka menganggap diri mereka itu lebih istimewa daripada rasul dan wal mukminin. Demikian juga orang-orang yang beriman. Wa qalu, mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi klaim mereka itu seperti itu. Fa'allama Allahu rasulahu. Maka mengetahui hal itu, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada rasulnya kaifa yaruddu alaihim mungkiran alaihim. Bagaimana cara menyanggah mereka? Ini diajarkan cara menyanggahnya. Ini langsung Allah yang mengajari, ya. Langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkiran alaihim, mengingkari mereka. Dakwahum, klaim mereka al-batilah, yaitu dakwanya mereka atau klaim mereka yang batil, ya. Ya. Pengakuan mereka yang batil. Kita lanjutkan. Kama afhamahum wa qata'a hujjatahum fi da'wahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada rasulnya bagaimana membantah mereka dan membatalkan klaim mereka yang batil itu. Allah juga membungkam hujah mereka. Kama afhamahum wa qata'a hujjatahum, sebagaimana Allah itu membungkam argumentasi mereka dan mematahkan hujah mereka atau argumentasi mereka. Fi da'wahum anna Ibrahim wal anbiya badahu kanu hudan au nasara. Yang mana mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim dan para nabi setelahnya, jadi Nabi Ibrahim dan nabi setelahnya berarti ada Nabi Ismail, Nabi siapa lagi? Ishak, Nabi Yakub dan semua keturunannya, mereka itu berada di atas agama Yahudi ataupun Nasara. Idz qala lahu qul lahum, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, a antum a'lamu amillah. Itu. Ini diantara ajaran pengajaran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala? Fa in qalu, ini nanti ada dua opsi lagi. Fa in qalu nahnu a'lam, jika mereka mengatakan iya kami lebih tahu. Coba kalau ada orang, apa kamu lebih tahu daripada Allah? Kan paling amat kan amannya kan selamatnya kan tidak, ya. Nah, kalau mengatakan tidak, kalau mengatakan iya berarti lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kafaru, maka otomatis siapapun orangnya kalau mengatakan lebih alim daripada Allah, kufur, ya kan? Jika mereka mengatakan, ya kami lebih tahu daripada Allah, maka mereka kufur. Wa in qalu Allahu a'lam. Nah ini. Namun jika mereka, opsi yang kedua, jika mereka mengatakan Allah lebih tahu, kami tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Kalau tadi, kalau mengatakan kami lebih tahu, kufur, ya kan? Ternyata kalau mengatakan kami tidak tahu, Allahnya lebih tahu, apa? In qata'u, maka
hujah mereka, argumentasi mereka sudah selesai. Sudah. Berarti kalau tidak tahu ngapain mengklaim ini itu dan seterusnya, ya kan? Ya. Li'annallaha ta'ala akhbara annahum makanu abadan yahudan wala nasara. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka ini siapa? Mereka ini adalah para nabi, Nabi Ibrahim, demikian juga nabi-nabi yang setelahnya, itu selama-lamanya bukanlah Yahudi ataupun Nasara. Walakin kanu muslimin, akan tetapi mereka itu muslimin. Ini kira-kira pembahasan seperti ini penting apa tidak? Ini sebuah dasar yang sangat penting bagi kita kaum muslimin. Jadi nanti tidak bingung ketika sudah masuk bulan Desember ini gimana gitu ya. Jelas, jadi sikapnya itu jelas gitu. Jangan kita itu, insya Allah kalau kita ini juga mereka akan bisa menyesuaikan lah. Oh, umat Islam itu seperti ini. Tetapi ingat bahwasanya dalam muamalah, dalam bermasyarakat itu kita tetap berbuat baik. Karena orang kafir pun, non-muslim pun ada hak, ya, ada haknya. Tidak semena-mena kita dolimi seperti itu. Orang kafir itu kalau orang Islam mendolimi tanpa hak, dia berdoa dikabulkan loh. Jangan salah itu. Jangan salah ya. Jadi bisa dikabulkan ya. Misalkan ada orang non-muslim kok didolimi, hartanya diambil, dia berdoa ya, dikabulkan itu, dikabulkan doanya. Ya, seperti itu. Bukan berarti Allah ridho kepada mereka, tapi ini karena perbuatan orang muslim yang mendolimi tetap dikabulkan. Ya. Jadi konteksnya itu bukan hanya berkaitan dengan orang muslim yang didolimi, tetapi orang kafir kalau didolimi oleh orang Islam juga bisa terkabulkan doanya. Maka jangan mentang-mentang Islam kesini masuk surga, mbok. Jadi boleh mendolimi, tidak boleh ya, nggak boleh. Tetap harus kita berbuat yang baik. Tetapi dalam masalah akidah harus tegas. Maaf, keyakinan kami gini. Insya Allah sudah tahu itu. Insya Allah sudah tahu. Tinggal kita yang tegas saja seperti itu. Ya. Jadi dalam dilema. Ya. Lah ini betul. Betul ya. Lah ini memang dilema ya. Makanya saya nggak bisa jawab. Wala alam bisawab ya. Masya Allah. Iya betul. Wala alam bisawab ya. Wala alam bisawab ya. Saya kurang paham itu. Ya itu memang dilema ya. Karena diurusi bukan orang Islam saja ya. Kalau itu seperti itu. Ya, Masya Allah. Iya, salah. Walau misal ini ada pertanyaan ya, nggak perlu diungkap lah, nanti ini sensitif kadang-kadang ya seperti itu. Walau misal, jadi kalau bisa ya silakan, tapi kalau kira-kira ini di hati diingkari seperti itu ya. Jadi hadirnya bukan dalam rangka mungkin itu ya, dalam rangka memang tugas seperti itu. Walau misal ya mungkin ya seperti itu. Ya. Tentunya kan di sana nanti juga ini ya, jangan sampai malah ikut-ikutan yang ini, tentunya kan tidak juga insyaallah. Wallahualam bissawab. Saya tidak bisa ini untuk ini, wallahualam. Ya, insyaallah. Ya. Karena memang kondisinya kadang-kadang sekarang kompleks ya. Semakin kompleks insyaallah. Ya, sampai mana tadi ya? Ini, kan Ibu. Mana tadi? Iya, insyaallah. Ya. Walakin kanu muslimin. Tsumma haddadahum ta'ala bi jarimatihim al-kubra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan akan membongkar dosa-dosa mereka yang besar. Wahia apa? Dosa besar mereka? Kitmanuhum al-haq, yaitu mereka menyembunyikan kebenaran. Wajuhuduhum nu'utar rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amr bil iman bihi inda duhurihi, dan perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditutupi. Jadi mereka itu menutupi beberapa hal.
menutupi kebenaran, mereka mengingkari sifat-sifat Rasulullah yang terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Demikian juga apa? Perintah Allah di dalam kitab mereka, kitab suci mereka untuk beriman kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim daripada yang orang yang menutupi persaksian di sisi Allah ya. Indahu minallah. Persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Kemudian di bagian terakhir di sini disebutkan summa a'ada lahum ma addabahum bihi fil ayati as-sabiqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi untuk mereka. Selain itu Allah Subhanahu wa taala mengulangi pendidikan moral atau pengajaran dari Allah, addabahum. Allah mengajarkan pengajaran secara moral kepada Nabi Muhammad SAW pada ayat-ayat yang telah lalu. Mubalaghah fi ta'dibihim, untuk disebutkan sebelumnya untuk lebih menegur mereka dan mengarahkan mereka. Ya, seperti itu. Fi ta'dibihim wa islahihim, untuk memperbaiki mereka. Laukanu ahlan lidzalika, seandainya mereka adalah ahlan lidzalika, jika mereka masih layak untuk mendapatkan petunjuk. Jadi intinya adalah sebenarnya Allah itu menghendaki mereka mendapatkan petunjuk. Fa'a'lamahum anna tamassuh bi a'tabil madin, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka bahwasanya at-tamassuh, memberitahukan bahwa bergantungnya mereka pada nenek moyang, mengklaim hubungan dengan orang yang soleh terdahulu, tidak akan memberi manfaat apapun. Ya. At-tamassuh bi a'tabil madin, mereka bergantung dengan nenek moyang mereka. Wa tashabbus bin nasab, kemudian membangga-banggakan dengan nasab al-farighah yang telah berlalu, ilal awalin ghairu majdin, ini sesuatu yang tidak bermanfaat lahum untuk mereka. Wala nafi', tidak bermanfaat untuk mereka. Falyaqbalu ala infadi anfusihim, maka hendaknya mereka itu, mereka para nabi sebelumnya adalah umat yang telah berlalu. Ya. Sejatinya para nabi itu sudah berlalu, tidak perlu dibawa-bawa. Ya. Karena hakikatnya adalah amal perbuatan mereka sendiri. Ya. Minal jahli wal kufri bil iman wal islam wal ihsan. Wa amma man mada fahum ummatun qad afdau ila ma kasabu wa sayujzauna bihi. Sedangkan umat-umat yang terdahulu adalah umat yang sudah lewat dengan membawa apa yang telah mereka perbuat, dan mereka akan dibalas dengan amalan tersebut. Wa antum lakum ma kasabtum wa satujzauna bihi. Sedangkan kalian itu dengan hasil usaha perbuatan kalian sendiri, dan akan dibalas dengan hal tersebut. Wala tujzauna bi amali ghairikum wala tus'aluna anhu, dan tidak dibalas dengan amal selain kalian, dan kalian tidak akan ditanya dengan amalan orang lain. Ya. Jadi masing-masing itu akan membawa amal perbuatannya masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak perlu membawa-bawa para pendahulunya, ya, karena hakikatnya juga berbeda amalannya. Ya. Ini kurang lebih penjelasan yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian kita tutup dengan kesimpulan, beberapa kesimpulan. Di sini ada 6 kesimpulan. Ya. Yang pertama, fadilatul ikhlas wa huwa adamul iltifat ila ghairillahi ta'ala indal qiyam bil ibadat. Keutamaan ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas adalah tidak berpaling kepada selain Allah. Ketika melaksanakan ibadah itu tidak berpaling kepada selain Allah, atau tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka mengikhlaskan agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan masing-masing akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya.
Ini jadi ada keutamaan ikhlas di sini. Selain yang disebutkan di ayat ini, ikhlas itu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebagai sebab diterimanya amal. Bahkan rukun dari amal ibadah adalah niatnya harus ikhlas. Kemudian sebab mendapatkan keberkahan. Ya, sebab mendapatkan keberkahan. Banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah berkaitan dengan keikhlasan. Ya, keberkahan dengan sebab keikhlasan. Kemudian akan mendapatkan ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dijauhkan dari mala bahaya ya, diantaranya atau godaan-godaan seperti Nabi Yusuf karena ikhlas dijauhkan dari godaan wanita. Itu diantaranya adalah karena sebab keikhlasannya. Kemudian kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu, kullu mri'im yujza bi amalihi. Setiap orang akan dibalas dengan amal perbuatannya sendiri, ya. Wa ghairu mas'ul an amali ghairihi, dan tidak pernah akan ditanya tentang amal perbuatan orang lain, ya. Illa idza kana sababan fihi, kecuali dia itu menjadi sebab orang lain melakukan suatu amalan, ya, memotivasi kemudian mengamalkan. Karena kata Rasulullah Pak, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain pada kebaikan kemudian diamalkan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut, ya, tanpa dikurangi. Hanya sekedar nunjuki mana sih Masjid Baitul Jannah, dengan tidak ngomong aja, dengan ini itu udah nunjukin, oh nanti orang itu sholat dia bisa dapat pahala juga, seperti itu. Nunjukin ini di sana ada masjid, seperti dan seterusnya. Ya. Ini yang kedua ya. Dalilnya Bapak Ibu terdapat di beberapa ayat ya. Salah satunya dalam surat An-Najm ya. Surat An-Najm dari ayat 38 sampai 40. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Ketahuilah kalian tidak menanggung dosa orang lain ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang itu melainkan mendapatkan apa yang dia amalkan, dari apa yang dia amalkan. Wa ana sa'yahu saufa yura. Dan perbuatannya kelak dia akan melihatnya, ya. Pahala dari atau ganjaran dari perbuatannya dia akan melihatnya. Ini diantaranya dalam surat An-Najm. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan yang ketiga, al-yahudiyah wan nasroniyah bid'atun ibtada'aha al-yahudu wan nasara. Agama Yahudi dan Nasrani bukan agama asli para nabi. Ingat ini, bukan agama asli para nabi, tetapi adalah suatu ajaran yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu sendiri. Jadi sudah dirubah dan dimodifikasi dan seterusnya. Bukan ajaran aslinya para nabi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima." Tidaklah Nabi Ibrahim seorang Yahudi ataupun Nasoro, akan tetapi beliau ini adalah hanifa muslima, seorang yang lurus dan seorang yang berserah diri atau muslim. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil yang keempat, tafawutud dzulmi bihasabil athari al-mutarattibah alaihi. Kedzoliman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan dampak kerusakan dan yang ditimbulkannya. Kedzoliman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Sejatinya kedzoliman itu tidak terlepas dari dua kemaksiatan. Yang pertama adalah mengambil haknya orang, kemudian yang kedua adalah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala atau menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat. Dan tentunya yang kedua ini yang lebih parah ya. Karena bersumberkan dari gelapnya jiwa, gelapnya hati seorang. Dan kata Nabi Muhammad SAW akan bahaya kedoliman ini, kata beliau, ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah di dalam Haji Wada, ketika itu beliau berkhutbah, dan di antara isi khutbahnya adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya
darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram, tidak boleh didolimi sedikit pun, seperti itu. Ya, tidak boleh kaum muslimin mendolimi sesama, baik itu jiwa manusia ataupun kehormatan ataupun hartanya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan macam-macam kedoliman, diantaranya ini mungkin perlu jadi perhatian dan ini sering terjadi di tengah masyarakat. Rasulullah pernah mengatakan, contoh sebagaimana yang tadi disebutkan, kedoliman kan bisa menyangkut harta, nyawa ataupun kehormatan. Di antara bentuk mengambil harta orang lain adalah mengambil bagian tanah walaupun sejengkal. Ya. Rasulullah pernah menyebutkan tentang suatu ancaman. Ya. Disebutkan, man akhoda shibron minal ardi dulman. Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara dolim, fa innahu yutawwikuhu yaumal qiyamah min sab'i arodin. Maka kelak dia akan ditimpakan pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Jadi misalkan 1 jengkal tapi kan berlapis itu. Nah ini ditimpakan kepada orang tersebut. Ya, seperti itu, wallahu alam. Jadi hati-hati. Jadi kita benar-benar kalau berkaitan dengan tanah benar-benar data kemudian pengukuran yang tepat ya, biar jangan sampai kita mengambil hak orang lain berkaitan dengan tanah ini. Ini salah satu contoh, masih banyak contoh-contoh perihal kedoliman ini. Dan sebagaimana pernah disebutkan bahwasanya kedoliman itu mencakup 3. Ya. Dolim dengan perbuatan syirik, kemudian dolim terhadap orang lain, dan dolim terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, Ibu, disebutkan di sini, hurmatu kitmani syahadah la siyama syahadatan minallahi ta'ala. Haramnya menyembunyikan kesaksian, terutama kesaksian yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang lain disebutkan, wala taqtumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya itu adalah dosa hatinya, dosa yang bersumber dari hatinya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang terakhir ya. Yang keenam, adamul ittikal ala hasabil abai wal ajdad wa wujub al-iqbal ala nafsi li tazkiyatiha wa tadhiriha bil iman as-sahih wal amali as-shalih. Tidak boleh bersandar pada keturunan atau kemuliaan nenek moyang, yang wajib adalah memperhatikan diri sendiri dengan membersihkannya melalui iman yang benar dan amal soleh. Jadi sejatinya manusia itu masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, nggak perlu membawa-bawa orang lain karena masing-masing akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Rasulullah pernah mengatakan berkaitan dengan kesimpulannya ke-6 ini, dalam sebuah hadis sebutkan, man bato'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya itu lambat, maka tidak bisa menjadi cepat dengan sebab nasabnya. Gitu. Kalau orang itu dalam beramal itu lambat, tidak menjadi cepat, oh ini keturunan ini jadi cepat. Tidak bisa seperti itu. Ya, enggak ada istilahnya jalur cepat atau dekingan pusat atau enggak ada. Ya, dalam beramal gitu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Dan ingat bahwasanya nasab tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini. Kita sedikit tambahkan keterangan terkait ini. Ya. Kita ambil contoh dalam Islam itu yang utama adalah ketakwaan masing-masing. Bukan ini keturunan ini. Ya. Kalau itu nanti Abu Lahab lebih mulia daripada siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Kita sampaikan beberapa contoh ya. Contoh bahwa Islam itu lebih mengedepankan ketakwaan. Ini penuh dengan keadilan. Islam itu mengedepankan ketakwaan. Contohnya di dalam peristiwa Fathu Mekah terjadi pada tahun berapa? 10 Hijriah. Ya. Ketika itu yang hadir berapa? Pasukan kaum muslimin 10.000. Ya. Di sana Rasulullah SAW memerintahkan seorang budak berkulit legam hitam. Siapa? Bilal bin Rabah dari Ethiopia. Disuruh naik ke atas Ka'bah. Ka'bah kan tempat paling suci berarti ya. Disuruh naik di atasnya dan untuk mengumandangkan adzan. Ini
Itu kan dilihat oleh ribuan orang. Ternyata ini untuk membuktikan Islam itu anti diskriminasi. Ini contoh yang pertama. Di hari yang sama di peristiwa Fatuh Makkah, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya. Ternyata tidak ada yang ikut masuk di dalamnya kecuali 3 orang. Siapa kira-kira? Pertama Bilal lagi masuk lagi. Itu. Kedua adalah siapa? Anak angkatnya Rasulullah. Bukan bapaknya itu dulu pernah menjadi anak angkatnya Rasulullah, yaitu Usama bin Zaid. Usama, ya, mantan budak, putra dari budak, gitu. Seperti itu. Usama bin Zaid, radhiyallahu anhu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang masuk, bersama tadi siapa saja? Bilal, kemudian Usama bin Zaid, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Thalhah. Siapa Utsman bin Thalhah? Beliau ini yang bertanggung jawab pemegang kunci Ka'bah. Jadi kalau masuk ya mau nggak mau dengan dia. Jadi ternyata hanya 3 ini, dan yang 2 itu budak, mantan budak dan budak. Ternyata justru yang dimuliakan adalah mereka-mereka ini. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang terakhir, yang ketiga. Ini suatu ketika kita sampaikan lagi insyaallah taala. Ya. Di dalam Haji Wada. Kalau tadi Fatuh Makkah ya, sekarang Haji Wada. Ketika itu kaum muslimin, ini tahun berapa? Haji Wada. Fatuh Makkah astagfirullah. Fatuh Makkah itu tahun 8 Hijriah, maaf. Bulan Ramadan. Kalau Haji Wada ini tahun 10 Hijriah ya, betul? Apa kebalik? 10 Hijriah ya. Nah, ini Haji Wada. Di Haji Wada ketika itu manusia hendak menuju ke Arafah atau hendak pergi meninggalkan Arafah. Ya, ini. Ternyata Rasulullah menaik tunggangannya dan manusia bertanya-tanya, siapa yang nanti akan mendapatkan kehormatan bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan mungkin pada berharap ya, eman-eman enggak ada yang numpak gitu ya, enggak ada yang bonceng. Kira-kira siapa yang naik di kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi posisi yang mulia ini. Siapa? Laki-laki adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid tadi, mantan budak, putra dari seorang budak. Jadi ini menunjukkan apa? Islam itu anti diskriminasi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana amal kita, bukan kita itu keturunan siapa dan seterusnya. Karena tadi nasab tanpa amalan yang benar seperti pohon tanpa buah. Seperti wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit yang tambahan dari apa yang disampaikan insyaallah taala. Mungkin suatu ketika kita ulas lagi permasalahan ya tadi pernah sempat disinggung tadi insyaallah. Demikian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup nggih tanpa pertanyaan nggih insyaallah taala. Tadi pertanyaan tadi di sela-sela itu saya tidak berani menjawab dan tidak ada ilmu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini kasus yang pelik ya menurut saya. Tidak bisa iya atau tidaknya itu sulit juga. Karena posisi di hadapan dengan kita sendiri belum tentu bisa seperti wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo benar-benar mujahadah yaitu seperti itu ya. Ini kira-kira kalau bisa dihindari mungkin dihindari, kalau memang tidak bisa wallahu a'lam. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kita tutup pengajian pada kesempatan malam hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam.